Misalnya contohnya nih, saya datang tahu-tahu main gitar ya di kelas. Wah, SpongeBob gitu kan. SpongeBob itu ya? Iya kan. Jadi saya anggapnya oh mereka nggak suka gitu. Oke. Saya sharing sama mereka. Oke. Satu anak itulah. Ah. Sukanya apa sih? Oh ternyata baru ketahuan. Oh saya sukanya melukis pak. Udah. Oh. Masalah. Oke. Nggak dipaksa juga dia buat main musik kan. Kalau ngajar itu melalui pengalaman bermusik bapak jadinya nanti. Jadi, mendidiklah dengan hati. Sudah bersama kita Pak Djoko Purnomo. Oke, thank you Pak Djoko. Ya, sama-sama. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita pengen tahu dulu nih, Pak, boleh diperkenalkan diri Pak, apa yang Bapak ajarkan, kelas berapa, dan aktivitas-aktivitas Bapak yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Djoko Purnomo. Oke. Saya mengajar di unit SD. Di sini ada 3 unit SD, 4 STK, SD, SMP, SMA. Oke, TK, SD, SMP, SMA. Ada 4 unit. Saya kebetulan mengajar di SD. Tingkatnya 456. Oke. Terima kasih. 456 berarti belajar kelas 321 nggak belajar seni musik? Belajar sama gurunya Guru yang lain. berbeda. Guru. Oh, oke. Dari kelas 1 udah ada seni musik? Sudah ada. Wow. Oke, Pak. Buat anak SD apa yang dipelajari, Pak? Seni musik, Pak? Sebenarnya kan kalau di kurikulum gitu ya, tuntutannya kan banyak tuh, ada irama gitu, tempo. Oh iya. Jadi di situ kadang-kadang saya memilah-milah juga gitu ketika saya ngajar di kelas 4. Oh, oke, katakan itu kurikulumnya, tapi ketika tuntutannya kelas 4, saya berpikir oh ini nggak mungkin diajarkan di kelas 4, jadi saya skip gitu. Materi ini saya skip. Gitu nggak apa-apa. Kan pelajaran seni sah-sah aja kan gitu. Seni kan bisa aja dia suka musik, ada yang suka musik, ada yang suka tari, macam-macam lah gitu. Jadi saya memilah sendiri aja. Oh ini kayaknya cocok nih di kelas 4. Jadi walaupun ada di buku paketnya saya nggak ajarkan gitu. Dan itu bisa kayak gitu Pak ya? Bisa. Oke. Di saat kapan itu perlu dilakukan dan di saat kapan itu perlu dilakukan adjustment atau penyesuaian Pak? Bisa jadi nanti ketika ada yang satu kelas berbeda kan. Kan 4 tingkat tuh, 4 kelas A B C D. Oh, di sini tuh ada 4 kelas, kelas 6. A, 4B, 4C, 4D gitu. Paralel gitu lah ya. Oke. Jadi bisa saja nanti saya ngajar di A beda, di B beda. Tergantung kemampuan mereka lah. Oh, berarti ada kustomisasi ya, Pak? Sesuai dengan bisa dibilang begitu, tapi pengajar lain nggak tahu ya. Kalau saya caranya begitu. Oke. Jadi bisa jadi mereka PR-nya berbeda. Menarik nih. Iyalah kan kemampuannya beda. Iya. Masa saya memaksakan dia main yang dia nggak bisa sementara dia baru proses proses awal gitu kan. Iya. Dan nggak mungkin juga kita ngajarin yang basic untuk orang yang udah jago. Itu bisa jadi gitu. Ada yang begitu karena jadi ada yang udah bisa main. Nah biasanya kan anak seperti itu ini Pak, dia jadi nggak fokus sama kita tuh kalau udah tahu. Iya udah nggak menarik lagi. Nggak menarik, kita ngajar. Okay. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti PR-nya dia beda. berarti treatmentnya bisa berbeda per orang dan per kelas itu bisa beda. Bisa. Oke. Pak, saya pengen tahu dulu Pak, di kelas itu satu kelas itu berapa siswa? Satu kelas kurang lebih 30 Pak. 30. Berarti 30 itu pun misal contoh kita bicara di kelas 4A. Untuk orang yang di kelas A ini kan ada 30 dan itu juga bisa penugasan yang berbeda-beda. Wow. Katakanlah dari instrumen aja. Pak, saya besok bawa pianika ya. Oke. Pak, saya bawa suling, ya udah, terserah kamu. Bebas mau main. Tapi minimal 2 itu ya. Minimal 2. Oke. Terus Pak, saya belum bisa main suling misalnya. Ya udah berarti saya ngajarin dari awal dari materi kelas 4 dong, padahal dari kelas 5 kan gitu. Enggak masalah gitu di sini. Kalau saya enggak masalah kayak gitu. Oke. Tapi berarti kalau gitu target di setiap tingkatannya ada nggak Pak? Maksudnya kan gini. Ada sebenarnya. Ada. Okay. Tapi saya ngambil garis besarnya untuk jenjang SD saya ambil melodi. Melodi sama tempo aja sih. Tempo. Itu pun sesuai dengan kurikulum. Udah bisa main melodi ringan sederhana. Dengan melodi yang sederhana artinya do re mi, nggak lompat-lompat jauh gitu ya. Ya oke lah.
Oke. Biasanya juga di buku itu kan kadang-kadang materinya pemula tapi ketika masuk ke lagunya susah. Itu yang aneh sebenarnya. Saya jadi bingung gitu kan. Saya mau ngajarin kok tingkat mula tapi intervalnya lagunya jauh gitu kan. Jadi susah ya kan? Bener kan? Harusnya kan lagunya sederhana dong. Iya. Nah, itu yang sulit kadang-kadang tuh. Mungkin misalnya kayaknya yang paling mudah tuh setahu saya kayak Ibu Kita Kartini, do de Kalau gitu. di musik istilahnya nadanya melangkah dulu lah, do re mi balik Iya. do kan, sol do. Nah itu kan susah ya kan, itu belajar solfeggio dulu dong, solfeggio dari awal. Nah itu kadang-kadang saya makanya nggak pakai lagu yang ada di buku paket biasanya. Tapi ada yang saya pakai beberapa. Kurikulumnya dipakai ininya apa. Tapi tidak harus menggunakan lagu yang ada materinya. Iya, materinya kadang bikin sendiri nggak apa-apa. Oh, bikin sendiri, Pak. Kadang saya bikin melodi do re mi re do re mi fa mi re mi fa. Bosan anak nih. Pak, bosan. Oke, bikin lirik ya. Akhirnya ada lagunya gitu. Yang ada dalam bayangan saya nih Pak, kan ketika anak SD kelas 4, 5, 6, saya nggak tahu, mungkin banyak orang yang tertarik dengan seni musik, tapi yang ada dalam bayangan saya bisa jadi kan ada orang yang nggak terlalu tertarik gitu Pak di mata pelajaran atau di pelajaran seni musik. Ada nggak Pak kasus gitu, dan bagaimana cara Bapak untuk bisa bikin orang yang tidak tertarik untuk bisa perhatian ke Bapak? Ya itu metode mungkin ya, metode. Oke, metode. Makanya mungkin sekarang ada kurikulum merdeka. Maksudnya di situ juga mungkin nanti hubungannya ke situ. Oke. Karena kalau saya biasanya metodenya demonstrasi. Soalnya saya bawa gitar nih ke kelas. Ya. Kalau anak SD itu biasanya langsung ngerubunin kita tuh. Oh, ya kan? Oke. Bawa gitar. Sesederhana bawa gitar itu udah buat jadi daya tarik ya? Tarik. Oke. Bawa gitar. Nah, kan sebenarnya kan kita di kelas bahannya udah ada di kita nih, di kepala kita. Betul. Sebenarnya nanti yang dikhawatirkan kan penyampaiannya nggak sampai ke mereka. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, itu metodenya macam-macam Pak. Jadi saya demonstrasi misalnya contohnya nih, saya datang tahu-tahu main gitar ya di kelas. Wah, SpongeBob gitu kan. SpongeBob itu ya? Iya kan, kenal kan mereka kan. Relate. Mungkin dong saya masuk ke kelas lagunya Romai Rama lah, mereka langsung bingung, apaan tuh? Ini tuh, aduh. Tahu karena mereka bukan zamannya kan. Nah itu salah satu cara sih sebenarnya. Oke. Berarti kreativitas memang jadi kuncian banget ya. Ketika udah tertarik kan gampang tuh. Ya kayak jualan gimana sih? Iya. Sama aja kan. Oke. Berarti Bapak ketika sebelum masuk kelas juga berarti udah nyiapin gimmick atau sesuatu yang buat mereka apa yang baru ya, yang kira-kira mereka suka kayak gitu Pak ya. Jadi setiap hari bikin intro. Wow. Iya, pembukanya apa? Oke. Ada nggak Pak yang pada akhirnya kita sudah berusaha mencarikan kreativitas untuk membuka dengan menarik, tapi tetap nggak pay attention atau nggak perhatian ke Bapak? Ada juga. Oke. Treatmentnya gimana kalau gitu Pak? Karena kan di sini seni kan di sini kan kalau nggak salah ada musik, tari sama lukis ya. Oke. Jadi saya anggapnya mereka nggak suka gitu. Saya sharing sama mereka. Satu anak itulah. Sukanya apa sih? Ternyata baru ketahuan. Saya sukanya melukis Pak. Udah. Masalah. Oke. Nggak dipaksa juga dia buat main musik kan. Iya sih. Nggak masuk dalam masuk dalam rapot nilai rapot ya Pak? Nilai rapot seni rupa nggak apa-apa. Oke. Paham. Berarti memang yang kecenderungannya atau ketertarikannya pada musik dapat nilainya dari musik. Kalau memang ketertarikan dari seni rupa atau seni lukis ya udah. Saya berusaha untuk tertarik lah gitu. Membuat dia tertarik. Tapi kan nggak bisa dipaksa juga. Keputusannya mereka juga kan. Saya juga penasaran juga nih Pak. Kan Bapak backgroundnya memang pendidikan tapi seni musik. Kan ada opsi lain Pak, tidak harus menjadi guru. Ini saya agak iseng aja nih. Kenapa Bapak lebih milih jadi guru ketimbang di profesi lain yang mungkin Bapak bisa jadi musisi atau nggak ada niat jadi guru. Oke. Takdir ini. Oke. Apa yang akhirnya akhirnya membuat Bapak menjadi guru? Saya boleh cerita sedikit ya? Boleh dong. Jadi ketika saya main musik tuh, dari kecil tuh terus terang aja sukanya bernyanyi kan, nyanyi. Belum bisa main musik nih ceritanya. SD tuh nyanyi. Kelas 5 bisa lah main gitar, kelas SD. Nah, ketika lulus SMA, saya nggak mau kuliah ceritanya. Pokoknya saya mau main musik aja.
ibu saya yang kebetulan guru nih, jadi inget ibu saya. Waduh. Ibu saya kebetulan guru. Ah. Jadi beliau menyuruh saya itu, udah kamu masuk IKIP aja gitu. Mungkin karena mungkin Arahan karena beliau. feeling seorang ibu yang nggak tahu ya. Iya. Udah masuk lah IKIP akhirnya. Saya kan karena hobi musik, jurusan apa sih? Ada musik. Ya udah ada musik lah, udah oke. Oke lah masuk IKIP jurusan musik, walaupun kuliah keguruannya lebih banyak gitu. Iya. Tapi musiknya juga ada. Iya ada. Ya udah masuklah, lulus ya enggak saya kasih tahu tuh lulusnya berapa tahun lah. Iya. Yang penting lulus lah itu Lulus gitu. lah. Ya udah setelah itu saya jadi pengamen malam, Oke. kafe lah maksudnya. Oke. Kafe. Selama 7 tahun saya nggak ngajar Pak, 7 tahun. Oke, berarti setelah lulus nggak langsung ngajar. Oke. Berarti masih ke dunia seninya ya. Masih jadi itulah Jadi seniman. seniman lah. Setelah lepas 2006 saya baru kenal ini Al-Azhar. Oke. Iya. Berarti Bapak daftar di sini di 2006. Oke. Dan memang sudah ada jurusan apa namanya? Mata pelajaran seni musik Pak di tahun itu? Udah ada. Langsung berarti sebagai Itu seorang. masih kurikulumnya masih KTSP ada. Iya. Berarti memang langsung daftar sebagai seorang guru seni musik. Iya. Dan saya tertarik karena ternyata di sini kan ada sanggar juga Pak, sanggar Oke. musik tari dan saya bisa nyambinya di situ. Bisa menuangkan karya gitu. Karya Ya. juga di sanggar, ada yang suka hobinya main musik ya. Saya lebih seneng kan kalau yang di sanggar artinya kan yang hobi kan. Iya. Dia hobi musik, Pak ikut sanggar gitar, Pak ikut sanggar piano. Oke, itu saya senang. Karena Bapak punya passionate pada sisi musiknya juga. Iya. Dan Bapak ngelihat bahwa ada orang-orang yang juga tertarik dengan musik. Artinya ketika mereka udah masuk ke sanggar itu kan Udah jelas gak suka. memutuskan, ya suka pastinya kan. Kita lebih mudah mungkin ngajarkannya. Oke. Pak, suka dukanya Pak selama jadi guru Pak, kan ada tadi bisa dibilang nasib membawa gitu ya. Iya, Senang dan dukanya Pak. saya sih senang-senang aja sih sebenarnya. Oke, Karena apa ya? Karena saya hobi gitu, musiknya hobi. Jadi dosen saya pernah ngomong gitu, biasanya kalau kerja itu hobi asik-asik aja katanya gitu. Terus dia pernah ngomong kalau ngajar Pak, katanya kan saya namanya di IKIP ya. Kalau ngajar itu melalui pengalaman bermusik Bapak jadinya nanti. Jadi saya pikir oh iya juga ya. Jadi pengalaman saya selama main-main di kafe itu pelajaran buat saya, buat ngajar mereka, belajar salah satunya itu kan. Dari apa yang Bapak alami selama itu, wah ternyata ini. Oke. Pak, sebagai penutup nih Pak. Tadi gara Bapak ngomong ngajar itu kayak hobi gitu ya. Boleh Pak, kami minta dikasih sebuah nasihat untuk diri kami gitu ya, buat teman-teman guru kreatif, termasuk buat Mas dan Mbak Guru yang berjuang sebagai garda terdepan untuk memajukan pendidikan Indonesia Pak. Boleh disampaikan ke Mas dan Mbak Guru. Singkat aja ya. Singkat pasti. Mendidiklah dengan hati. Itu pendek tapi dalam. Karena kalau diinget-inget tadi yang Pak Joko ceritain ya Mas dan Mbak Guru, bahwa sebenarnya ketika kita menikmati, ketika kita kerja sesuai dengan apa yang kita sukai, itu memang bisa terdeliver sampai juga ke hati. Wow. Terima kasih banyak Pak Joko sudah berbagi bersama kita. Berikan applause dulu buat Pak Joko Dawes. Terima kasih banyak Pak Joko atas kesediaannya. Semoga Pak Joko dan keluarga beserta guru-guru Al-Azhar Kelapa Gading, termasuk Mas dan Mbak Guru, selalu diberikan kesehatan. Amin. Semoga kita semua juga selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu memberikan yang terbaik buat anak didik. Amin. Terima kasih banyak Pak Joko. Terima kasih Mas dan Mbak Guru semua. Jangan lupa klik subscribe, kemudian follow Instagram kita, TikTok kita. Ada TikTok nggak salah ya? Ada Spotify juga. Dukung kita ya. Nanti kalau ada komentar atau masukan, kritik, saran, jangan ragu-ragu, karena kita butuh masukan dan kritik dari Mas dan Mbak Guru semua untuk kemajuan channel ini, dan tentunya bisa memberikan dampak yang lebih besar ke pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.